Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmayanti, NIM saya 212000023, kelas saya 213B11, program studi saya Administrasi Perkantoran, kampus saya Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 peralatan penting kantor dan 5 perlengkapan kantor yang sering digunakan. 5 peralatan perkantoran yang paling penting. Pertama, laptop. Laptop berasal dari kata lab yang artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi secara sederhana, pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Fungsi laptop yaitu, laptop berfungsi sebagai media penyimpanan, membuat presentasi, alat komunikasi, desain gambar, dan editing video, serta memudahkan pekerjaan lainnya. Ciri-ciri laptop yaitu, pertama, bentuk laptop kecil, ringan, fleksibel. Kedua, terdiri dari beberapa komponen yang mencakup casing, perangkat input-output, motherboard, baterai, dan juga perangkat lunak berupa sistem operasi dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketiga, dapat beroperasi meskipun tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Cara penggunaan laptop. Pertama, taruh laptop dengan baik atau posisikan laptop di meja atau pada tempat yang datar. Lalu, angkat layar laptop. Setelah itu, tekan tombol power untuk menyalakan laptop. Tombol ini biasanya terletak pada bagian atas kiri keyboard. Setelah itu, tunggu proses booting selesai, lalu gunakan touchpad untuk mengarahkan kursor. Selain itu, cobalah untuk menggunakan tombol klik kiri dan klik kanan, atau bisa juga menggunakan mouse. Lalu, mulailah untuk menjalankan aplikasi contohnya seperti Microsoft Word, PowerPoint, atau Microsoft Excel, dan aplikasi lainnya. Setelah itu, gunakan keyboard untuk mengetik. Dan jika telah selesai, klik Save As dan pilih folder mana untuk menyimpan file. Setelah itu, lalu klik tombol X atau Close. Lalu, jika ingin mematikan laptop, klik button Start dan klik tombol Power. Kelebihan laptop yaitu, pertama, mudah dibawa kemana-mana. Kedua, menggunakan daya baterai sehingga mampu hidup tanpa harus langsung terhubung ke listrik. Ketiga, lebih murah dari PC. Keempat, memiliki desain yang tipis. Kelima, mempunyai layar yang sangat tajam. Keenam, memiliki keyboard yang stylish. Ketujuh, prosesor yang diberikan sangat baik. Kedelapan, baterai yang tahan lama dalam sekali pengisian daya. Kekurangan laptop yaitu 1. Cepat rusak dibanding PC. 2. Ruang lingkup yang kecil. 3. Komponennya jika rusak susah dicarikan penggantinya dan lebih mahal dari PC. 4. Susah untuk di-upgrade komponennya. 5. Spare part atau suku cadang mahal. 6. Kerusakan menyeluruh. Selanjutnya ada printer. Printer berasal dari kata print yang artinya adalah cetak, sehingga printer adalah alat untuk mencetak. Pada dunia komputer, printer merupakan perangkat tambahan atau peripheral output yang menampilkan hasil tulisan atau gambar di sebuah kertas atau media sejenisnya. Fungsi printer yaitu, printer adalah perangkat keras jenis output yang berfungsi untuk mencetak data baik berupa gambar, teks, maupun grafis ke dalam media kertas. Ciri-ciri printer yaitu, pertama, ukurannya cukup kecil. Kedua, memiliki bobot yang cukup ringan. Ketiga, menggunakan tinta sebagai media utamanya. Keempat, mencetak foto dengan kualitas lebih baik. Kelima, menggunakan cartridge. Keenam, dapat mencetak foto dengan kualitas lebih baik. Cara penggunaan printer. Siapkan komputer dan printer. Lebih mudah apabila posisinya bersebelahan bagi keduanya. Setelah itu, koneksikan kabel printer dengan komputer. Jangan lupa kabel power dengan stop kontak listrik. Lalu, hidupkan printer dengan menekan tombol power pada printer, ditandai dengan lampu indikator yang menyala. Setelah itu, cek pada komputer, pada program atau device and printer. Apabila sudah muncul printer atau ready,
berarti printer sudah siap untuk digunakan. Kelebihan printer yaitu, pertama, mampu menghasilkan cetakan yang berkualitas tinggi, baik tulisan maupun foto. Kedua, memiliki harga jual yang merakyat. Ketiga, mampu mencetak dengan kecepatan tinggi dalam skala kecil. Keempat, memiliki kemungkinan untuk mencetak dari berbagai sumber. Yang kelima, tinta tidak mudah luntur. Kekurangan printer yaitu 1. Boros cartridge tinta. 2. Rawan rusak ketika sudah digunakan berulang kali untuk mencetak. Ketiga, tidak cocok untuk mencetak banyak dokumen. Selanjutnya ada kalkulator. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Fungsi kalkulator yaitu, kalkulator berfungsi untuk melakukan penjumlahan, pembagian, perkalian, sederhana sesuai dengan rumus matematika. Alat ini juga sangat berfungsi untuk membantu para pekerja terutama di sektor penjualan untuk menghitung laba, rugi, jumlah produk, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kalkulator yaitu, pertama, dilengkapi dengan berbagai macam perhitungan. Kedua, memiliki ukuran yang kecil, ringan, fleksibel. Ketiga, cepat menampilkan hasil dan mudah penggunaannya. Keempat, penyajian hasilnya ada pada layar. Kelima, tenaga penggeraknya berupa baterai. Keenam, tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. 7, memiliki tombol-tombol angka. Cara penggunaan kalkulator. Tekan tombol power untuk menghidupkan kalkulator, lalu tekan angka yang akan dijumlahkan atau dikurangkan atau dikalikan atau dibagikan. Setelah itu, tekan tombol tambah atau kurang atau bagi atau kali, lalu tekan angka berikutnya yang akan ditambahkan. Setelah itu, tekan tombol sama dengan untuk memunculkan hasilnya. Kelebihan kalkulator yaitu, pertama, memudahkan menghitung dalam jumlah yang banyak. Kedua, hitungan menjadi cepat dan menjadi efisien. Ketiga, memberikan hasil perhitungan yang benar dan tepat. Keempat, mudah disimpan dan dibawa kemanapun. Kekurangan kalkulator yaitu, 1. Memerlukan waktu yang lama ketika menghitung keuangan. 2. Mudah rusak. Selanjutnya ada scanner. Scanner merupakan suatu alat perangkat input pada komputer yang dapat mengcopy atau menyalin gambar atau teks kemudian disimpan di memori komputer serta menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Atau juga bisa berupa dokumen yang mana nantinya akan diimport ke dalam komputer dan ditampilkan melalui monitor dalam bentuk digital. Fungsi scanner yaitu, scanner berfungsi sebagai perangkat input komputer untuk menduplikat objek dari hard copy menjadi soft copy. Biasanya dalam aktivitas perkantoran, perangkat scanner ini digunakan untuk memindai foto, kertas laporan, bukti kwitansi, dan lain sebagainya untuk disimpan dalam bentuk file. Ciri-ciri scanner yaitu, pertama, ukurannya cukup kecil dan ringan. Kedua, memiliki bobot yang cukup ringan. Ketiga, memiliki alas kaca yang digunakan sebagai wadah dari gambar yang akan dibaca. Keempat, memiliki penutup scanner yang terletak pada bagian atas dan digunakan untuk menghindari sinar luar yang masuk sehingga data yang dibaca oleh si CD benar-benar data pantulan dari gambar yang sedang dibaca. Cara penggunaan scanner yaitu, pastikan scanner dan komputer dalam kondisi menyala atau terhubung. Lalu, persiapkan gambar atau dokumen yang akan di-scan. Setelah itu, buka penutup scanner, lalu letakkan dokumen atau gambar pada scanner, kemudian tutup kembali. Setelah itu, pada komputer, buka program pengolahan data, dan jika menggunakan Microtek, buka software Microtek Scan Wizard 5. Lalu, untuk software Microtek, klik Preview, kemudian sesuaikan hasil scan. Setelah itu, untuk software Photoshop, klik File, Import, Microtek. Jika menggunakan F380 All-in-One, klik File, Import, F300 Twine, kemudian klik Preview, sesuaikan hasil scan.
Setelah itu untuk mikrotek, klik scan, tunggu beberapa saat, maka akan meminta informasi untuk menyimpan. Simpan hasil scan di tempat yang diinginkan. Lalu untuk Photoshop, ketika Anda klik scan, maka secara otomatis hasil akan tampil di layar Photoshop Anda, dapat melakukan edit untuk kemudian disimpan. Setelah itu proses scan selesai. Kelebihan scanner yaitu, pertama, multifungsi, yang kedua, tahan lama atau awet, yang ketiga, kecepatannya bagus, yang keempat, mudah digunakan. Dan kekurangan scanner yaitu 1. Sering macet, 2. Tidak bisa mengcopy kertas HVS karena kertas HVS berukuran panjang. Ketiga, kalau satu bermasalah atau error, yang lain juga ikut bermasalah atau error. Selanjutnya ada fingerprint. Fingerprint adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor scanning untuk mengetahui sidik jari seseorang untuk keperluan verifikasi identitas. Fungsi fingerprint yaitu, fingerprint berfungsi untuk pencatatan kehadiran karyawan dan mengkalkulasikan laporan secara otomatis. Ciri-ciri fingerprint yaitu, yang pertama, ukurannya cukup kecil dan ringan. Yang kedua, memiliki bobot yang cukup ringan. Yang ketiga, memiliki satu lubang sensor jari yang digunakan sebagai absensi karyawan. Yang keempat, memiliki beberapa tombol yang bersebelahan dengan lubang sensor jari. Cara penggunaan fingerprint: install mesin fingerprint dan kemudian daftarkan sidik jari. Jari yang sebaiknya digunakan pada saat pendaftaran adalah jari telunjuk, jari tengah atau jari manis. Lalu, jika sudah terinstall, maka absensi bisa digunakan dengan cara menempelkan jari rata pada bagian tengah layar. Kelebihan fingerprint yaitu, pertama, mudah dipindahkan, kedua, mudah digunakan atau dioperasikan, ketiga, tidak memakan tempat, keempat, meminimalisir kecurangan karyawan yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan. Kekurangan fingerprint yaitu, 1. Butuh perawatan rutin. Yang kedua, identifikasi sidik jari sering terlambat. Yang ketiga, rekapitulasi manual dan tidak real time. Yang keempat, rentan manipulasi. Selanjutnya ada telepon. Telepon adalah penyampaian warta dari satu pihak kepada pihak lain di dalam organisasi sendiri ataupun keluar kantor atau keluar kota yang jauh jaraknya dengan memakai peralatan yang meneruskan suara pembicaraan langsung dari kedua belah pihak. Fungsi telepon yaitu, telepon berfungsi untuk melakukan atau menerima panggilan dari klien atau orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan. Ciri-ciri telepon yaitu, 1. Memiliki ukuran yang cukup kecil dan ringan. Kedua, memiliki beberapa tombol angka. Ketiga, memiliki kabel. Keempat, memiliki gagang dengan badan telepon terpisah. Cara penggunaan telepon: sambungkan kabel telepon pada listrik atau stop kontak. Lalu angkat gagang telepon dan letakkan pada salah satu telinga kita. Setelah itu, tekan beberapa tombol nomor pada saat pemasukan nomor. Lalu tekan tombol memanggil. Setelah itu, tunggu beberapa saat. Setelah itu, telepon akan terjawab oleh seseorang di sana. Lalu, jika ingin mematikan telepon, tekan salah satu tombol matikan dan letakkan kembali gagang telepon ke badan telepon. Kelebihan telepon: pertama, bisa berkomunikasi jarak jauh dengan teman atau orang yang kita kenal hanya dengan mengetahui nomor telepon orang yang kita ingin hubungi. Yang kedua, bisa berkomunikasi jarak jauh maupun dekat secara cepat dalam waktu singkat. Yang ketiga, B. Penggunaannya murah. Keempat, dapat digunakan setiap saat. Kekurangan telepon yaitu, pertama, dapat digunakan untuk menipu orang lain. Kedua, tidak dapat mengirim barang. Ketiga, tidak dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan 5 perlengkapan yang sering digunakan. Yang pertama, booknote atau buku catatan. Booknote adalah suatu catatan yang berisi tentang suatu atau beberapa hal penting dalam perusahaan atau kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat bagi diri sendiri atau perusahaan.
Fungsi buku catatan atau booknote yaitu buku catatan berfungsi untuk menuliskan catatan-catatan penting perkantoran sehingga jika suatu saat dibutuhkan dan kita lupa, maka kita bisa membuka buku catatan tersebut. Ciri-ciri booknote atau buku catatan yaitu yang pertama, memiliki penutup atau cover pada bagian depan. Yang kedua, kertas berwarna putih. Yang ketiga, dapat ditorehkan tinta pulpen atau dengan pensil. Yang keempat, memiliki beberapa jenis ukuran. Yang kelima, mudah rusak. Dan yang keenam, ringan. Cara penggunaan buku catatan atau booknote yaitu siapkan buku catatan. Setelah itu siapkan pulpen atau pensil. Lalu torehkan atau tuliskan sesuatu hal yang penting ke dalam buku catatan tersebut. Kelebihan buku catatan atau booknote yaitu pertama, mudah digunakan. Kedua, dapat digunakan sebagai salah satu media alat tulis bagi guru, dosen, pelajar, atau mahasiswa atau karyawan. Ketiga, mudah dipindahkan. Keempat, memiliki harga yang murah. Kelima, dapat dan mudah ditoreh dengan tinta atau pensil. Yang keenam, mudah dibawa kemanapun. Kekurangan buku catatan atau booknote yaitu yang pertama, mudah dibakar dengan api. Yang kedua, mudah menyerap air. Yang ketiga, mudah rusak. Selanjutnya ada pulpen. Pulpen dari bahasa Belanda adalah vulpen, yang artinya alat tulis berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi dengan pegangan berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Fungsi pulpen yaitu pulpen berfungsi untuk menyapukan tinta ke permukaan kertas atau buku. Pulpen ini biasanya untuk menuliskan catatan, membubuhkan tanda tangan perusahaan, untuk menggambar grafik pada kertas maupun untuk membuat coret-coretan yang sifatnya sementara. Ciri-ciri pulpen yaitu pertama, memiliki karet yang menutupi ujung pulpen tersebut ketika masih baru. Yang kedua, memiliki tutup dan ada juga yang tidak memiliki tutup. Yang ketiga, warna tinta pulpen sangat terang dan tebal dan berwarna hitam atau warna lainnya. Yang keempat, berukuran kecil dan panjang. Yang kelima, berwarna pada bagian badan. Yang keenam, ujung pulpen atau tempat untuk keluarnya pena berbentuk lancip atau tumpul. Cara penggunaan pulpen. Siapkan selembar kertas atau sebuah buku. Lalu, buka tutup pulpen. Setelah itu, torehkan tinta dengan ujung pulpen yang lancip atau yang tumpul tersebut ke kertas atau ke buku. Kelebihan pulpen yaitu 1. Bisa menulis dengan lancar, halus dan merata. Kedua, dapat diisi ulang. Ketiga, bisa untuk menulis. Keempat, dapat dibawa kemana-mana, simple. Yang kelima, memiliki harga yang murah. Keenam, mudah dipindahkan. Ketujuh, tidak memakan tempat. Kekurangan pulpen yaitu dapat dipatahkan atau mudah patah. Kedua, dapat menyebabkan tinta bocor. Ketiga, dapat menyebabkan tinta kering. Keempat, dapat menimbulkan tulisan pada kertas selanjutnya. Dan yang kelima, tinta cepat habis. Selanjutnya ada tip X. Tip X adalah tabung yang berisi cairan putih yang digunakan untuk melapisi kesalahan-kesalahan atau goresan-goresan pada hasil penulisan pada sebuah kertas atau buku. Fungsi tip X yaitu tip X berfungsi untuk menghapus tulisan, terutama tulisan pulpen dari tinta hitam yang salah pada kertas atau buku. Ciri-ciri tip X yaitu pertama, berbentuk tabung. Kedua, berukuran kecil dan ringan. Ketiga, terdapat tutup yang berwarna putih. Keempat, terdapat pena sebagai tempat untuk mengeluarkan cairan tip X. Cara penggunaan tip X yaitu ambil tip X, arahkan ujungnya ke bagian yang ingin dihapus atau perbaiki pada buku atau kertas, lalu tekan tip X agar cairan yang ada di dalamnya keluar. Kelebihan tip X yaitu 1. Mudah digunakan. Kedua, mudah dibawa kemanapun. Ketiga, dapat menghapus tinta pulpen pada buku atau kertas. Keempat, tidak mudah rusak. Kekurangan tip X yaitu yang pertama, dapat menyebabkan bocor. Yang kedua, ujung tempat keluarnya cairan tip X mudah kering jika tidak ditutup pada bagian atasnya. Yang ketiga, cepat habis. Selanjutnya ada stapler.
Stapler adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan staples berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung melebihi tebal kertas. Fungsi stapler adalah stapler berfungsi untuk menyatukan sejumlah kertas dengan ketebalan tertentu menggunakan besi kecil yang akan ditancapkan dengan mengandalkan tekanan tangan. Ciri-ciri stapler yaitu yang pertama, digerakkan dengan tenaga manusia. Yang kedua, cara kerja dan komponennya mekanik. Yang ketiga, baru berfungsi apabila diisi dengan staples. Yang keempat, memiliki beberapa jenis ukuran. Yang kelima, memiliki beberapa warna. Cara penggunaan stapler. Siapkan kertas yang hendak di stapler, lalu tata dengan rapi kertas tersebut. Setelah itu, letakkan kertas di sela-sela antara gagang penekan dan alas stapler dan posisikan bagian yang ingin di stapler tepat di bawah tempat keluar staples. Lalu tekan gagang stapler hingga staples terpasang sempurna pada kertas. Kelebihan stapler. Yang pertama, dapat digunakan dengan mudah. Yang kedua, mudah dibawa kemanapun. Yang ketiga, mudah dipindahkan. Keempat, tidak memakan tempat. Kelima, dapat menyatukan kertas satu dengan kertas lainnya. Kekurangan stapler yaitu 1. Mudah rusak. Kedua, beberapa jenis stapler mudah berkarat. Ketiga, tidak dapat digunakan jika tidak diisi dengan staples. Selanjutnya ada binder clip. Binder clip adalah penjepit kertas dengan klip penjepit yang digunakan sebagai penjepit dokumen atau file dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal. Fungsi binder clip yaitu binder clip adalah perlengkapan kantor yang berfungsi untuk menjepit kumpulan lembaran kertas agar lebih terorganisir menjadi satu kesatuan. Ciri-ciri binder clip yaitu pertama, berwarna hitam. Kedua, berukuran kecil. Yang ketiga, memiliki pegangan yang berbentuk seperti tanda X dan bolong pada sisi kanan dan kirinya. Cara penggunaan binder clip. Siapkan beberapa kertas, lalu siapkan binder clip. Setelah itu, ambil pegangan binder clip pada bagian atas yang berbentuk X pada sisi kanan dan sisi kiri, lalu tekan menjadi posisi ke atas dan tekan menjadi berdekatan. Setelah itu, masukkan kertas ke dalam lubang bagian bawah pada badan binder clip yang berwarna hitam. Lalu, lepas pegangan binder clip pada sisi kanan dan sisi kiri yang berbentuk X dan tekan menjadi posisi ke bawah. Kelebihan binder clip yaitu 1. Mudah dibawa kemanapun. Kedua, tidak memakan tempat. Ketiga, dapat menyatukan kertas. Keempat, tidak mudah rusak. Kekurangan binder clip yaitu pertama, mudah berkarat. Kedua, badan binder clip mudah berganti warna. Ketiga, dapat meninggalkan bekas jepitan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.